Ulang. Jadi, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Jadi pada malam ini kelas gabungan mata kuliah Entrepreneurship dan Digital Governance sengaja di 3 kelas, baik itu kelas Binong, kelas Citra Raya, dan kelas Ciledug atau Cipondo, dan juga berikut S1 gabungan dari akuntansi dan manajemen yang kebetulan dalam konteks mata kuliah bahasa Inggris. Jadi sengaja kami gabungkan karena kebetulan saya sama Pak Ayu kebetulan dia membantu mengembangkan aplikasi digital platform Ibu Pandu, di mana dalam aplikasi itu tidak hanya sekedar untuk pembelajaran wirausaha, tapi juga untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah kebetulan kami sekarang ada di kantor pusat Muhammadiyah ya. Dari pagi ada rekaman video profil kampus. Nah mudah-mudahan Pak Adri sengaja kami hadirkan dalam kuliah ini untuk bisa menjelaskan fungsi dan manfaat dari aplikasi digital Ibu Pandu tadi. Perlu saya jelaskan kepada Pak Adri, mahasiswa kami yang ada di Universitas Pramuka Indonesia itu kami bagi menjadi kelompok belajar, di mana satu kelompok 3 orang, dan mereka sudah memutuskan satu kelompok membina satu desa atau satu kelurahan. Kami meminta mereka untuk menyusun proposal atau kegiatan launching inkubator, di mana salah satu program yang kita harapkan dari inkubator yang ada di tingkat kelurahan atau desa itu adalah kita ingin desa-desa sasaran lokus tempat berdirinya inkubator itulah desa binaan yang tadinya menjadi sasaran pelanggan dari pemanfaat platform inkubator bisnis yang kita buat, baik itu layanan jasa pembuatan toko online maupun landing maupun pembuatan website berbagai macam. Nah secara khusus kami sampaikan kepada mahasiswa bahwa ada 3 skema rumah inkubator tadi yang kita buat. Ada rumah kreatif, rumah desain, dan rumah kemasan. Nah itu yang akan kita jadikan pokok layanan dari inkubator yang kita bikin di setiap desa atau kelurahan. Nah tentu saja program pembentukan inkubator ini adalah bagian dari tugas dan fungsi Lembaga Kajian Pusat Inovasi Inkubator Bisnis dan Usaha LKPI Ibu. Nah di Universitas Muhammadiyah Tangerang sudah kita dirikan sejak 2 tahun lalu, dan tentu saja ini bagian dari proses kita rintis juga LKPI Ibu di Pramita. Nah mudah-mudahan mahasiswa Magister Manajemen S2 yang ada kebanyakan mereka bekerja di Pemda Tangerang ini bisa menjadi salah satu momentum untuk bisa memanfaatkan jejaring dan koneksi hubungan dengan komunitas tempat, karena kita ingin inkubator yang kita buat di kelurahan atau desa setempat adalah inkubator yang bisa menjadi media picu dan jejaring serta bridging kepada badan usaha milik desa maupun Pemda setempat ya. Nah kita tahu bahwa setiap kelurahan atau desa punya anggaran yang cukup banyak ya, cukup luas, rata-rata 2M ya. Nah kalau kepala desa atau kelurahan bisa kita berikan pemahaman pentingnya lembaga inkubator ini, tentu ini sesuatu yang menarik. Di samping pembelajaran di kampus, juga manfaat real dari masyarakat setempat. Kenapa hal ini perlu kita lakukan? Dari kami melakukan audiensi ke Kadispar Kota Tangerang maupun Kadispar Provinsi, salah satu yang mereka harapkan adalah minta tolong melakukan survei peta desa. Bagaimana potensi desa dari aspek wisata dan industri kreatif, dan sudah kita buat platformnya, sudah buat form surveinya. Nah, tinggal bagaimana form survei itu kita manfaatkan untuk memetakan desa-desa di sekitar kampus, setidaknya syukur-syukur nanti menjadi gerakan nasional ya, karena kita uji cobakan untuk desa-desa atau kelurahan sekitar kampus pada sini, nanti sekitar Tangerang dan Kota Tangerang. Nah ini akan menjadi gerakan nasional, kita sebut dengan GenPD ya. Jadi generasi percaya diri, gerakan nasional pemuda penggerak pembangunan desa.
di mana kita berharap kalau Soekarno mengatakan beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia, nah kita minta 3 orang pemuda kuliah Polagan PD dengan membentuk inkubator di 3 desa. Tentu ini menjadi sumbangsi kita dalam rangka menyambut bonus demografi tahun 2045. Itu salah satu semangatnya Pak Adi. Jadi kita ingin platform yang kita buat itu menjadi platform yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mewujudkan pengabdian masyarakatnya bersama dosen dan tidak hanya sekedar KKN tematik yang hanya sporadis itu selesai KKN ditinggal tidak ada wujudnya. Kita ingin nanti KKN bisa disejajarkan dengan berdirinya inkubator tinggal desa. Nah, itu setidaknya menjadi bagian perkuliahan. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Bahkan dalam konteks peninkubator itu kita teman-teman menyediakan layanan, kata contohnya membuat profil desa dalam jadi fotografi atau pembuatan website desa. Gitu. Pengantar Pak Ari, itu silakan Pak Ari untuk menjelaskan secara detail tentang konsep inkubator digital yang kita bangun sehingga betul-betul bisa bermanfaat oleh mahasiswa sambil kuliah unaus dari sambil melakukan menggunakan platform itu bisa menjadikan sumber income juga untuk teman-teman sambil kuliah. Demikian pengantar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sama saya, Pak. Ya, Oke, kalau kamera video saya kelihatan wajah? kelihatan. Oh ya, oke. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Adrianto. Buat rekan-rekan mahasiswa, saya pikir ini mata kuliah atau gimana nih judulnya nih? Ini lagi kuliah ini atau bagian lagi? dari perkuliahan. Ya, oke. Karena saya lebih senang yang praktis-praktis. Nah, buat rekan-rekan saya ingin memastikan apakah rekan-rekan udah tahu nih mau bahas apa. Saya sudah kasih share tadi link di chat box ya. Siapa yang sudah buka? Coba kasih komentar deh yang sudah buka. Ya, saya pengen buka dulu itu link. Pak Zul juga boleh buka. Ya. Itu dirancang untuk mobile phone. Nah, rekan-rekan bisa buka itu. Silakan buka di HP masing-masing ya. Ya, lebih bagus dari HP masing-masing. Nah, bagi yang sudah buka boleh langsung bertanya tuh. Ini kira-kira apa gitu. Yang ini terus yang sedikit aja udah. Pak Zul udah bisa buka? Sudah. Nah, itu fotonya Pak Zul kan itu. Yang lain sudah buka belum? Yang lain? Belum. Nah, pasti Pak Mujahidin mestinya udah buka sejak kemarin tuh, udah di-share minggu lalu. Silakan. Sudah Pak, ini Pak, sudah dibuka Pak. Sudah, terus. Nah. Oke ya, nah baru satu orang nih, saya pengen 3 orang deh minimal, baru nanti saya jelaskan. Baru Novia yang komentar, yang lain? Siapa lagi yang sudah buka? Yang mana tadi Pak? Sorry, yang kemarin atau? Yang ada di chat box. Di chat box. Bisa kirim ke grup ya. Ya Pak. Silakan. Ya, komentarnya di chat box silakan. Sudah buka Pak, gitu ya. Bagi yang sudah buka, oke. 2 orang.
Sudah, Pak. Nah, itu dia. Oke ya. Nah, sekarang saya jelasin ya. Jadi karena ini praktisi, saya pengen praktek dulu baru nanya. Jadi bukan penjelasan dulu, baru praktek. Jadi dibalik ini ya. Nah, rekan-rekan semua, itu yang dikasih link itu namanya kartu nama digital. Atau bahasa Inggrisnya digital card. Kartu nama ini dirancang untuk menampilkan produk-produk yang akan dipasarkan ke masyarakat umum. Dibuat dalam bentuk menu-menu seperti pertama, jasa pembuatan website, jasa pembuatan kartu digital, jasa pembuatan aplikasi, jasa training, jasa legalitas, jasa kursus bahasa. Dan ini bisa saja akan terus bertambah. Jadi orang tinggal di-share ini ya. Kalau dulu orang nge-share-nya pakai kartu fisik atau pakai flyer, sekarang tinggal share pakai sosial media menggunakan gambar dan link. Kalau di WA itu ada gambarnya, ada linknya. Sekarang kita coba contoh buka kursus bahasa Inggris. Menu kursus bahasa Inggris. Nah, di dalamnya ada banyak lagi produk variannya kan? Oke. Jadi sekali lagi teman-teman yang hadir di sini, jika tertarik, ini akan menjadi kartu digital masing-masing orang. Dalam bahasa bisnis, kita sebutnya itu affiliate marketing. Dia memasarkan produk yang tujuannya sebetulnya nanti buat inkubasi bisnis juga ya. Mulai dari pembuatan badan hukum sampai marketing itu bakalan ada di sini. Nah, sekarang di sini punya kartu nama Pak Zul ya, dengan kode referral IB strip 001. Nah, ini kode referral. Sekarang kita coba semua teman-teman, ingat-ingat ya kode referral itu. Langsung pilih menu 100 Day Speaking Challenge. Nah, silakan klik itu menunya. 100 Day Speaking Challenge. Karena ini judulnya simulasi ya, maka kita langsung simulasi nih. Oke, sudah berhasil? Sudah, Pak. Nah, itu namanya landing page. Landing page adalah satu halaman yang dirancang untuk menjelaskan produk selengkap-lengkapnya sampai supaya mereka yakin, paham, dan mengambil keputusan untuk bergabung. Ini salah satu contoh produk ya, kursus percakapan bahasa Inggris secara online. Nah, sekarang anggap saja sudah baca, langsung daftar. Oke, join now. Oke, sudah, Pak. Sudah. Nah, kode referral masih ingat? Kode Lagi, Pak. referral. Nah, karena ini kartu namanya Pak Zul, berarti kode referralnya pakai Pak Zul. IB strip 01 ya tadi ya. 001. 001. Ya. Coba bikin yang salah-salah dulu deh kode referralnya. Kalau salah apa yang terjadi? Kalau kode salah tuh, silakan hubungi referral Anda. Nah, itu dia. Jadi kodenya harus benar nih. Setiap orang yang ada di sini, kalau berminat nanti akan ada kartu nama masing-masing nama orang ya, dengan kode referral yang berbeda-beda. Nah, karena ini punya Pak Zul, berarti masukin kodenya IB huruf besar strip 001. Oke, masuk, Pak. Nah, masuk. Silakan order. Ya, ini tes aja ya. Order aja. Langsung pesan. Anggap aja ini konsumen kita ya yang mau pesan. Yang mana nih, Pak? Ini kan ada personal data. Ya, isi dulu datanya. Ini simulasi ya, jadi teman-teman boleh simulasi aja. Yang tercepat dapat gratis ini, satu. Nah, itu dia. Dapat beneran ya. Ya, semua yang hadir di sini deh, silakan. Jadi biar tahu bagaimana konsumen memesan produk yang kita tawarkan. Nah, prosesnya akan seperti ini.
Itu untuk paket yang mana, Pak? Ya, boleh aja pilih paket yang mana aja, silakan. Terus ya, yang premium deh misalnya. Nah, itu dia. Submit ya. Registration form. Sudah, Pak. Wah. Terus apa pesannya lagi? Hubungi, klik tombol apa itu yang terakhir. Sampai di submit ya. Sudah submit, terus diarahkan ke WA ini, Pak. Ya, oke. Jadi konsumen akan memesan produk ini dan konfirmasi pembayaran nanti melalui WA. Nah, WA di situ sudah standby ya, admin yang akan menjawab apa yang harus dilakukan selanjutnya. Salah satunya adalah mengirimkan bukti bayar. Oke. Nah, yang sudah submit sampai di sini siapa aja nih yang sudah submit? Boleh kasih komentar lagi. Ya. Ya, oke, sip. Yang lain yang sudah submit, sudah dibuka. Nah, sekarang yang kita butuhkan yang sudah submit. Yang sudah submit, silakan komen. Sudah, Pak? Sudah apa ini? Yang sudah submit ya. Oke. Sudah. Ini nggak bisa ya. Nah, kenapa nih nggak bisa? Yang lainnya bisa kok. Mungkin lagi loading atau lagi ngantri. Atau internetnya ya. Karena didaftar secara bersamaan. Coba di-refresh lagi, yang bagi yang nggak bisa. Nggak bisa itu nggak bisa apanya, boleh kasih komentar. Nggak bisa di mana? Di Google Form atau di submit-nya. Oke ya. Lanjut, berarti sudah submit. Nah, oke ya. Jadi ini adalah salah satu journey, customer journey namanya ya, proses orang memesan sebuah produk atau jasa dengan menggunakan kartu nama digital. Kartu nama digital ini dimiliki oleh affiliate atau referral atau marketing. Kita sebutnya affiliate marketing ya. Orang yang memasarkan produk dengan menggunakan relasi yang bersangkutan. Nah, buat teman-teman, ketika orang lain memesan produk, maka otomatis yang menjadi affiliate itu akan dapat fee marketing. Apakah 20% atau 25%, nanti ada ketentuannya. Lalu saya tahunya dari mana kalau orang itu daftar atas nama saya. Nah, kalau tadi sudah atas nama Pak Zul dengan kode referral, silakan lihat lagi ke kartu nama digitalnya ya. Coba back lagi, mundur, sampai ketemu kartu nama digitalnya. Nah, saya mau lihat data orang yang sudah membeli atas referensi saya. Maka teman-teman boleh buka yang namanya dashboard di kartu nama digital. Ada yang namanya dashboard. Ya. Nah, dashboard itu menandakan dan oke, kita buka data peserta terdaftar bagian speaking ya, karena tadi yang daftar bagian speaking. Klik. Nah, di sini saya bisa tahu ya, yang sudah daftar ada berapa orang nih? 4 orang. Nah, ini yang berhasil submit ya. Atau 5 orang ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lihat kode referral yang ditampilkan adalah IB001.
Jadi Pak Zul dalam hal ini pemegang kartu nama digital dengan kode referral ini akan mendapatkan 20 sampai 25% transaksi yang terjadi ketika proses pembayaran berlangsung. Kalau 1.250.000 sudah 1 juta itu, atau 1.250.000 karena di sini ada 5 pemesan dengan produk English speaking. Oke, bisa tambahkan ya. Tinggal Pak, karena sinyal untuk melihat iklan real tadi di mana lihatnya. Oke, buka kartu nama digital. Nah, nama digital yang tadi ya. Nah, lihat ke bawah, di situ ada dashboard. Dashboard, oke. Ada dashboard. Silakan diklik. Oke, sudah Pak. Nah, kalau diklik, itu nanti muncul daftar landing page sama data peserta terdaftar. Oh iya. Ya, sekarang data peserta terdaftar, buka kategori nomor 3 ya, speaking challenge. Karena kita isi formnya speaking tadi. Oh iya. Nah, baru kemudian nanti muncul kan database orang-orang yang sudah mendaftar dengan menggunakan kode referral IB001. Nah, ketika ini di sebelahnya nanti ada juga bukti bayar ya. Jadi ini sheet pertama data peserta terdaftar, nanti sheet kedua ada data bukti bayar. Jadi teman-teman sebagai affiliate itu bisa mengetahui bahwa produk ini sudah dibayar dan bisa terlihat transaksinya berapa rupiah. Karena ditampilkan juga di data Excel ini. Nah, karena ini simulasi jadi belum kelihatan ya. Jadi nanti tampil di tab yang kedua. Di situ muncul siapa yang sudah bayar dan berapa yang dia bayar. Affiliate marketing itu akan mendapatkan sekian persen dari total transaksi. Nah, transaksinya bervariasi nih ya, mulai dari ada yang 100.000, ada yang 250.000, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 10 juta. Itu tergantung produk masing-masing. Nah, kalau di sini produknya dari 250 sampai 750, ada variasi lah, kira-kira gitu. Nah, sampai di sini kira-kira bisa menangkapkah teman-teman posisinya sebagai affiliate marketing? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa ya? Nah, kalau bisa, kira-kira apa komentarnya nih? Apakah cocok buat teman-teman bergabung menjadi affiliate marketing dari Ibu Pandu? Karena saya dapat informasi dari Pak Zul, teman-teman nanti akan menjadi penyuluh ya di desa masing-masing. Dan mungkin di bagian penyuluhannya itu, para customer-nya juga membutuhkan produk-produk. Kalau desa ya, selama ini koneksinya ada internet loh. Satu, ya, Pak, saya pengen dibuatin toko online. Nah, itu ada namanya jasa pembuatan website. Pak, saya pengen dibuatin badan usaha, ada di bagian legalitas. Pak, saya dibuatin promosi sosial media, ada di bagian desain. Pak, saya buatkan aplikasi keuangan, ada di bagian aplikasi. Pak, saya minta diajarin, ada di bagian training. Nah, itu semua ada di sini ya. Jadi sementara ini masih fokus ke bidang jasa secara digital yang bisa diakses oleh orang se-Indonesia. Jadi tidak terikat ruang dan waktu, teman-teman bisa aja share ini melalui jaringan masing-masing. Karena nanti setiap produk itu ada postingan, ada deskripsi yang bisa di-share, tapi orang yang tertarik akan memasukkan kode masing-masing referral supaya nanti ada pemasukan buat tim referral ya, atau agensi. Kalau istilahnya di sini agensinya Ibu Pandu. Oke, segitu aja dulu. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Ya Pak, Mujahidin Pak.
Bisa dipahami ya. Izin Pak, terkait dengan sistem ini memang bagus Pak, komentarnya luar biasa. Tapi untuk nilai ininya Pak, apakah bisa bisa turun atau sudah ada sesuai dengan nilai yang sudah ada di sini Pak? Contoh misalnya tuh tadi untuk legalitas jasa pembuatan NPWP, jasa pembuatan NIB kan di situ sudah ada nominalnya. Apakah nominal itu baku sebesar itu memang bisa lebih kurang atau bagaimana Pak? Ya, jadi kita sudah punya harga standar ya, harga standar. Kalau ada penawaran itu biasanya kalau jumlahnya banyak, maka harga bisa turun. Nah, jadi ada ruang negosiasi sebetulnya nanti ya. Kalau produknya permintaannya banyak, harga bisa turun. Karena memang kita kasih harga standar itu nanti akan ada bagi hasil. Satu dengan pihak Ibu Pandu, dua dengan tenaga affiliate marketing, tiga dengan pihak notaris. Nah, jadi ada pihak-pihak yang memang dibagi. Nah, itu yang membuat harganya memang seperti itu. Tapi kalau yang lain juga bisa saja relatif murah ya, kayak kursus bahasa Inggris selama 100 hari itu 250.000, saya kira bisa sangat murah. Nah, tergantung lah ya, kalau memang belum rezeki ya nggak masalah sih. Tapi kalau mereka mau nego, nah jadi nanti kita lihat dari faktor jumlah. Ini tidak hanya dipasarkan secara orang per orang, tapi juga bisa B2B. Jadi misalnya atas nama organisasi A, kami pengen ada website untuk semua anggota kami. Nah, itu bisa sangat negotiable lah. Harga bisa turun, nanti kalau affiliate kan senang-senang aja kan kalau harga tinggi, karena bagi hasilnya kan presentasi. Besar ya. Iya, lebih besar juga dapatnya. Kalau diturunkan harganya, ya presentasinya juga turun. Untuk yang ada tersedia di sini semacam khusus, tenaganya sudah ready berarti Pak ya, sudah. Ya, betul. Itu rata-rata hampir berbasis aplikasi, Pak. Jadi ada memang yang menggunakan jasa pengajar, yaitu menggunakan Zoom. Tapi kita sudah punya aplikasi yang berjalan secara otomatis, bisa handle sampai 10.000 orang. Nah, itu dia. Namanya 100 Day English Challenge. Itu udah otomatis. Kalaupun ada yang komunikasi, itu teacher dan admin yang standby di WhatsApp, atau sekali seminggu ada jadwal dengan Zoom dengan teacher. Itu pun dalam jumlah banyak pesertanya. Nah, jadi nanti affiliate harus paham produk masing-masing ya, satu persatu supaya bisa menjelaskan. Kalaupun produk ini banyak, silakan nanti ada pertemuan lanjutan bahwa bagaimana menjelaskan produk kursus, bagaimana menjelaskan produk legalitas. Walaupun affiliate tidak berkewajiban untuk mengetahui, affiliate itu cuma nge-share aja. Kalaupun nanti ada tanya jawab, itu ada kolom tanya admin. Nah, kalau sudah begitu, yang handle adalah bagian yang bersangkutan, bukan affiliate yang menjelaskan. Kan connect-nya langsung ke WA kan? Nah, WA itu dalam hal ini WA adminnya kursus, adminnya legalitas, adminnya website. Nanti disitulah terjadi komunikasi kalau ada yang tidak paham tentang produk itu. Tapi kalau marketing mau belajar, ya itu lebih bagus lagi. Ini Pak, ini kan sudah ada tersedia di sini, kurang lebih ada 6 ya Pak ya, 6 item ya. Ya. Dan dari 2 item ini sesuai dengan kebutuhan kami di lapangan. Contoh misalnya ada dua case nih. Yang pertama
seperti kita ketahui bersama, saat ini sedang ada atau mereka teman-teman P3K sedang latihan untuk bagaimana bisa lolos P3K. Maka sekarang sedang belajar mencari kursus tempat terbaik untuk proses mereka belajar ujian P3K. Apakah kemudian di tempat ini juga bisa atau di website ini, di sistem kita ini bisa disediakan? Ya. Ya. Yang kedua, kita di lapangan, Pak, saya di Satpol PP kebetulan di lapangan. Dengan para perusahaan atau kafe-kafe gitu, Pak, seringnya kafe lah ya, kafe ada tempat makan. Nah, kecenderungan mereka itu untuk mengikat konsumen itu biasa dengan hubungan emosional. Salah satunya mereka itu ada meski selamat datang sudah datang ke tempat mereka satu, atau ketika dia ulang tahun ada secara otomatis mengucapkan ulang tahun dari kafenya. Itu, Pak. Halo. Ya, ya. Saya dengarnya putus-putus ini. Yang kedua, Pak, yang kedua pertanyaannya apa? Yang kedua pertanyaannya. Pak Mujahidin ya? Saya Nah, ulang, ini suaranya hilang nih. halo. Tadi pertanyaannya bisa diulang, Pak Mujahidin? Yang nomor 2 ya? Oh, terputus. Ya, putus ya. Terputus. Oke ya. Nah, yang pertama aja dulu. Ya, Pak, siap. Jadi produk yang ada di kartu nama digital itu akan sangat berubah dinamis ya. Dalam hal ini penambahan. Jadi kalaupun nanti ada permintaan apa itu pelatihan P3K, nah itu sangat bisa Pak. Karena di bagian training center kita punya bank data instruktur. Jadi nanti kita buatkan permintaan itu, custom lah istilahnya ya. Pelatihan yang nggak ada pun kita bisa buatkan, bahkan kita sampai ke level sertifikasi. Jadi nanti tinggal request aja Pak, ada permintaannya ini. Nah, kita tambahkan di kartu nama digital, muncullah produk baru di situ. Bidang training aja udah banyak banget itu, sehingga kita hanya menampilkan paling 10. Sisanya kita arahkan ke website, tapi tetap menggunakan kode referral. Yang kedua, kalau koneksinya dengan kafe, saya nggak ketangkap tadi pertanyaannya. Kafe itu sangat membutuhkan yang namanya pemesanan secara digital. Kalau kita sebutnya itu kasir digital, menu digital. Nah, kita sudah biasa membuatkan aplikasi itu. Orang order nggak perlu lagi ngomong, tapi tinggal scan QR code atau bawa waiternya tinggal bawa aplikasi ya. Ya kayak yang mungkin sudah ada yang mencoba. Nanti data itu langsung masuk ke kasir, langsung masuk ke koki di dapur, langsung dimasak. Kemudian pembayaran juga udah langsung tercatat di dalam aplikasi itu. Nah, jadi masing-masing produk nanti mungkin akan ada jadwal untuk menjelaskannya ya dengan waktu yang berbeda. Ya, Pak. Untuk yang pertama sudah terjawab, Pak. Tinggal ditunggu launchingnya karena saya yakin itu akan laris manis gitu. Ya, saya siap untuk menjadi yang pertama ini. Ya. Tenang saja untuk bergerak, Pak. Iya, satu itu yang pertama sudah terjawab. Yang kedua terkait dengan kafe, memang arah pertanyaan saya itu ada betul ya, salah satunya yang Bapak tadi sebutkan jawaban oleh Bapak itu ada koneksi antara pemesan dan dengan kasir kemudian dengan yang di dapur ya.
Itu sudah oke, satu pertanyaannya terjawab. Kemudian yang kedua nih Pak, yang belum tersampaikan tadi karena sinyal, terkadang owner ini ingin membina hubungan baik dengan customer. Nah, ketika si customer ini pergi meninggalkan tempatnya, mungkin pada saat datang dia diminta untuk isi nomor HP segala macam sebagai bentuk bagian dari apa namanya apalah itu untuk mendapatkan bonus teh kotak atau manis dengan mengisi nomor HP. Otomatis rata-rata mereka udah nih teh manis gratis lumayan nih, akhirnya diisi lah nomor. Nah, nomor itu kan bisa kita gunakan untuk mengucapkan terima kasih atas kedatangan mereka. Satu. Kedua, itu bisa tidak untuk kemudian ketika dia ulang tahun, ketika dia merayakan hari besar agama, secara otomatis itu bisa disampaikan dengan mungkin sebelumnya dia mengisi form atau secara aplikasi gitu Pak. Ya, oke. Itu semua sangat bisa Pak. Itu kategori CRM ya, Customer Relationship Management, ada program loyalty namanya, ada program membership. Itu semua pekerjaan di bidang IT. Nah, ini memang salah satu produknya kan produk IT, baik itu berbasis aplikasi maupun website, atau bahkan yang custom. Custom itu sesuai permintaan. Nah, jadi program ini berkolaborasi dengan beberapa bisnis yang memang spesialis di situ. Kalau bidang IT namanya Awanesia IT Solution. Kalau di bidang legal namanya Supertop Jasa. Kalau di bidang kursus namanya Supertop English Center. Kalau di bidang SDM namanya Manajemen Cerdas Training Center. Jadi provider masing-masing produk ini adalah lembaga-lembaga yang memang spesialis di bidang itu. Nah, nanti kita akan bicara spesifik produk by produk ya bagi teman-teman yang pengen memahami produk secara lebih detail. Kalau kesempatan ini ya kita tidak melihat satu persatu produk, tapi melihat teman-teman sebagai mahasiswa atau agen, apakah ini bisa menjadi peluang usaha ya, usaha dalam hal ini affiliate namanya dengan menggunakan kode referral. Produk itu sangat bisa di custom, yang nggak ada bisa kita tambahkan, tapi memang saat ini dirancang berbasis online, sehingga komunikasi bisa diakses kapanpun, dimanapun. Kecuali mungkin di bidang pelatihan ya, offline yang harus datang ke satu titik. Tapi kita juga banyak produk pelatihan yang berbasis online juga. Oke. Yang lain, mungkin kalau ada yang lain mau bertanya, silakan. Terima kasih nih Pak Mujahidin, berarti nanti bergabung dulu nanti sebagai afiliatnya Ibu Pandu. Nah, salah satunya nanti akan ada program-program berkala ya untuk apa namanya sosialisasi program dan seterusnya. Ya. Silakan yang lain. Intinya Pak Andri bisa merancang sesuai permintaan ya. Ya, itu custom namanya Pak. Pak Mujahidin silakan list Reminder. keluarga. Iya, termasuk reminder aja ya. Saya SIM kendaraan saya suka lupa. Nah, 10 tahun yang akan datang itu muncul WA-nya untuk mengingatkan atau email. Sangat bisa itu. Ya. Lanjut saya Bu Evalin Agusta, ada pertanyaan? Silakan. Ibu Rika. Belum dulu Pak. Bu Siti. Izin Bang. Silakan. Saya lagi Zoom kuliah online. Ya, Pak Dono ya, lagi kuliah dulu sebentar ya. Salam, lagi kuliah dulu sebentar ya. Lagi Zoom kuliah. Pak Dono Kusumo ada pertanyaan? Pak Ahmad Kabir. Cukup Pak. Sudah daftar belum? Ini baru berapa orang nih? Belum isi. Oh, izin lagi kuliah online saya. Ya, bentar. Baru mulai nih. Silakan. Siapa lagi yang bertanya? Bu Novia, Titin Lestar, Rivaldi Febrian. Karena saya berharap nanti kawan-kawan ini sesuai kelompoknya
Jadi bisa nanti pada akhir perkuliahan terwujud apa yang kita sebut dengan inkubator tingkat desa ya. Jadi inkubator tingkat desa, dan syukur-syukur nanti berlanjut menjadi usaha mandiri masing-masing orang di desanya gitu ya. Jadi kita bisa menjadi orang-orang yang menggerakkan ekonomi kreatif di tingkat desa gitu. Silakan Bu Galaksi, Fauzi, Eti Sulastini. Udin, apa namanya? Nadine. Saya disuruh kesini tuh. Iya. Di warung Umi tuh. Di warung Umi tuh. Evalia Gusta. Asep. Pak Asep, ada pertanyaan? Silakan Pak Asep. Munandar. Belum ada, Pak. Pak Agung Wibowo. Belum ada, Pak. Jadi intinya adalah ini platform inkubator yang kita rancang friendly use. Jadi gampang dan mudah dipakai, digunakan sekalipun bagi teman-teman yang tidak paham IT gitu ya. Nah, syukur-syukur nanti secara teknis sudah disupport oleh Pak Andri dengan teman-teman tim CV manajemen cerdas gitu ya. Nah, tinggal bagaimana aplikasi atau platform ini bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Gitu. Nanti yang kita inginkan sebagai sebuah praktek wirausaha digital bagi teman-teman magister ilmu pemerintah ini, kita harapkan nanti bisa mendorong desa-desa atau kelurahan tempat binaannya itu menjadi desa modal yang bisa kita gerakkan melalui bantuan branding dan jejaring melalui platform inkubator. Silakan. Karena secara kelembagaan akan kita bentuk lembaga kajian pusat inovasi inkubator bisnis dan usaha gitu, kampus. Silakan Adinda Mega ada pertanyaan. Ini kalau teknis ini Pak Andri nih. Kalau teknis Pak Andri yang bisa menjelaskan kali ini. Ini beliau ini sibuk. Silakan Pak Royani. Pak Muhammad Sidik. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa Pak. Saya masih ada waktu 5 menit lagi nih buat teman-teman. Silakan. Kalau ya. 5 menit lagi kita akhiri pertemuan kita ini. Silakan kalau ada yang bertanya secara teknis. Silakan mengisi form kehadiran ya. Dan juga mengisi Google Form sebagai affiliate marketer ya. Affiliate marketer sebagai sebuah media praktek wirausaha digital yang kita manfaatkan sebagai sebuah pembelajaran ya. Tapi real, walaupun jelas itu. Syukur-syukur nanti teman-teman bisa melakukan pendekatan ke Sekda atau Pemda setempat untuk mendirikan inkubator tadi didukung oleh lurah-lurah yang ada di kelurahan yang Kota Tangerang maupun di Kabupaten Tangerang. Ada lagi Pak Riani, oh? Adinda Mega Putri? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Jelas ya? Cukup jelas? Masih jelas. Sudah ngisi form untuk jadi affiliate marketer kan? Nanti diisinya. Ya, jadi silakan semuanya dipastikan minggu ini sudah terdaftar di aplikasi inkubator ini sebagai anggota dari affiliate marketer gitu ya. Jadi mereka ini Pak Andi yang 30 orang ini menjadi affiliate marketer dari Ibu Pandu ya, yang bisa membentuk turunan-turunnya sebagai marketing juga, atau jejaring marketing. Gimana Pak Adi? Ya ini karena ini di bawah Ibu Pandu ya, jadi Ibu Pandu yang punya kebijakan ke bawah sistem rekrutnya seperti apa. Tapi yang jelas program ini dirancang untuk mereka yang serius
Oleh karena itu, ini program tidak gratis. Untuk menjadi affiliate itu tidak gratis, Pak. Karena kalau gratis, orang bisa buka kartu, orang bisa buka siapa saja, tapi proses bisnis tidak jalan. Maka mereka harus mendaftar sebagai affiliate. Untuk mendapatkan affiliate, salah satu fiturnya adalah dia mendapatkan kartu digital. Nah, kartu digital ini berbayar. Jadi pastikan satu, mereka paham tentang program ini. Yang kedua, mendaftar. Yang ketiga, peserta yang mendapatkan kartu digital ini itu akan dicas sampai 100.000. Jadi itu fasilitasnya adalah terdaftar dan memiliki kartu digital. Ya murah lah. Itu dari setiap transaksi yang terjadi, dari banyak list layanan digital tadi, itu berapa bentuk share-nya? Itu ada yang 20% sampai 25%, tergantung produk. Ya. Jadi ini bagaikan mall digital, setiap ada transaksi itu affiliate marketer dapat cashback lah ya. Ya, betul. Oke, sudah jelas ya Pak Agung. Jadi ini kita praktik real business. Ya, untuk kode untuk daftar sebagai agensi itu bisa klik kartu nama digital Pak Zul yang tadi itu. Yang tadi, di bawahnya itu ada agensi itu ya. Iya. Nah, di bawahnya itu ada agensi. Nah, situ bisa daftar itu. Oke. Pakai kode IB-001. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan? Di sini anak yang S1 yang kebetulan dalam konteks mata kuliah bahasa Inggris, kebetulan kita sedang proses mendirikan lembaga bahasa ya. Jadi Pramita Language Center. Nah ini juga menjadi bagian dari praktek wirausaha berbahasa ya, untuk bahasa Inggris. Nanti silakan saja nanti kita olah di kampus, bentuknya bagaimana, karena saya berharap justru ini semacam kegiatan yang bisa dikelola oleh mahasiswa. Ya. Halo? Tidak ada pertanyaan lagi? Bu Nadine, Bu Gita, no? Pak Adri, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Cukup jelas. Ya, oke. Tapi saya pastikan dulu, yang sudah daftar siapa aja nih? Yang sudah mengisi form registrasi affiliate marketers. Pak Mujahidin sudah ya? Ya, coba Pak. Sudah. Lihat yang mana ya, saya lupa kemarin banyak yang harus ngisi link sih Pak. Agensi dulu aja Pak Andri ya? Agensi ya? Ya, itu ada tombol agensi itu yang di tengah ya. Ya. Coba ditayangkan tombol agensi di. Nah, betul. Di bawah ya? Yang di bawah ya? Oh, yang tengah agensi, siap. Ya. Agensi. Itu Oke, untuk ini kode referral apa ya? Ya, referralnya sama. Kalau jadi agen referral itu bisa juga mereferral ke yang lain ya untuk menjadi agen. Ya, berarti kodenya IB001 itu. Nanti Pak Samsudin bisa merekrut lurah-lurah. Ya, Kota Tangerang. siap. Ya, siap. Jadi affiliate dari Pak Samsudin gitu ya. Ya. Kita resmikan nanti ada 54 lurah di Kota Tangerang, 246 kepala desa se-Kabupaten Tangerang. Ya kan 104 lurah di Kota Tangsel ya. Nah, menjadi anggota affiliate dari teman-teman semua gitu. Jadi bagaimana lurahnya bisa membangun daerahnya dan juga menghidupkan ekonomi kreatif di wilayahnya. Dan kita membantu membangun jejaring dan branding untuk masyarakat sekitar gitu ya. Melalui keberadaan lembaga inkubator yang kita bangun di
tingkat desa tadi. Nah, karena ini sifatnya akademis, tentu dimulai dengan survei potensi desa. Jadi kita tidak hanya sekedar hanya mendirikan lembaga, tapi melakukan semacam survei dulu, survei peta desa, potensi peta desa yang sudah ada platform juga, silakan dikembangkan, karena di platform itu survei potensi tingkat wilayah, Pak Andi ya, tingkat provinsi, tinggal diturunkan menjadi survei potensi tingkat desa gitu. Dia sama, tinggal lokus yang berbeda. Kalau provinsi kan luas gitu, di skop desa gitu. Gitu ya. Oke, baik Pak Adri, terima kasih banyak atas kesediaannya hadir di Zoom ini untuk memberikan simulasi. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan lagi tidak berkeberatan kami minta Zoom berikut penjelasannya. Syukur-syukur Ya, nanti. jadi nanti Gen Referral ada grup WA tersendiri ya untuk diskusi. Ya. Ya. Ini tinggal isi ya, Pak. Betul ya? Ya, betul. Ya, betul. Syukur nanti Pak Adri bisa datang ke Tangerang untuk temu offline, untuk memberikan training. Kalau sudah terbentuk lembaga inkubator di 54 kelurahan di Kota Tangerang gitu ya. Itu Pak Samsudin ya. Siap Pak, siap. Siap. Ini Pak Komandan Satpol ini. Baik, terima kasih. Jadi insya Allah nanti akan kita coba sempurnakan dan replikan di temu offline ya. Dan kebetulan kami kemarin sudah ketemu Pak Sekda juga. Beliau mendukung program yang saya sampaikan ini dalam bentuk menjadikan desa atau lurah yang ada di Kota Tangerang menjadi dosen binaan sambil kuliah ya. Syukur-syukur nanti lobby teman-teman meyakinkan Pak Sekda ya. Kemarin sudah Zoom juga dengan lembaga yang bisa bridging kita ke Jepang ya untuk studi banding atau belajar tentang konsep desa dunia di Jepang ya. Itu mungkin yang kita sampaikan Pak Adi. Terima kasih banyak atas kehadirannya di Zoom dan terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Izin lah. Banyak Pak Zul, Pak Adri. Pak Andri, Pak Mujahidin, terima kasih. Jangan lupa ngisi Google Form ya, kehadiran. Google Form yang mana Pak? Google Form tadi? Sudah Pak, sudah. Google Form kehadiran. Siap, sudah Pak. Sudah. Oke. Di link mana ya Google Formnya Pak ya? Iya, di link mana untuk form kehadirannya Pak? Bisa kirim di grup itu. Bisa di Pak.